Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang majelis kita pada hari ini dihadiri oleh para ulama, oleh para tokoh, oleh para hujjaj, para pencinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan. Dan insya Allah kita semua berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada beliau? Beliau yang selalu mendoakan kita. Beliau yang selalu bermunajat kepada Allah, ummati, ummati, ya Allah, tolong umatku ya Allah. Ketika nanti di hari akhir orang-orang melewati jembatan Sirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus meminta, berdoa kepada Allah agar semua umatnya selamat sampai ke dalam jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim, sallim ya Allah, selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk nanti yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat tadarru' dan munajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis-habisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya kehidupan yang sempurna sampai detik-detik akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Jauh sebelum itu sudah ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Hajjatul Wada, melaksanakan haji wada bersama dengan para sahabat dalam jumlah yang sangat besar, yang ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada, haji perpisahan, tidak kurang dari 100.000 sahabat berkumpul bersama dengan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 140.000 sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menerima ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Lalu turun pula surat terakhir dari Al-Quran, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika surat ini turun, Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Beliau faham betul bahwa ayat ini dan surat ini turun sebagai na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Abu Bakar sensitif. Abu Bakar orang yang paham betul apa yang akan terjadi, karena ada isyarat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Abu Bakar faham betul idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah. Sudah datang Fathu Makkah. Orang-orang sudah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Tugas Rasulullah sudah selesai. Sudah saatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Lalu sesudah itu jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apa khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas isma'u wa'u la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Wahai manusia, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Bisa jadi aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian sesudah tahun ini. Itu yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, asaka alla talqani ba'da 'ami hadza. Ya Mu'adz, barangkali sesudah ini engkau tidak akan bertemu denganku. Dia akan pergi jauh ke Yaman untuk berdakwah. Barangkali ketika pulang engkau tidak akan berjumpa denganku. La'allaka tamurru bi masjidi wa qabri. Bisa jadi ketika engkau pulang, engkau hanya akan bertemu dengan masjid dan kuburanku. Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada. Ada isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia ini. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, melewati bulan Muharram, akhir dari bulan Safar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit. Persisnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi', ketika beliau ziarah ke kuburan para sahabat di Baqi', dan itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amaranillahu an astaghfira li ahli al-Baqi'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk memintakan ampunan
kepada para sahabat yang dikubur di Baqi'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Di rumah beliau disambut oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ana wa ra'sah." Ya Rasulullah, kepalaku sakit ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, bal ana wa ra'sah." Aku ya Aisyah, kepalaku sakit ya Aisyah. Dalam situasi semacam itu Rasulullah sempat bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan Nabi bercanda dengan istrinya. Kemudian beliau mengatakan, "Ma darraki ya Aisyah, law mutti, thumma ghasaltuki, wa kaffantuki, wa sallaitu alaiki, thumma dafantuki." Ya Aisyah, apa salahnya kalau seandainya engkau yang meninggal dunia, aku yang akan memandikan engkau, aku yang akan mengkafani dirimu, aku yang akan menyolatkan, dan aku yang akan menguburkan dirimu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Oh, kalau begitu, sesudah aku dikubur nanti engkau akan bersama dengan istrimu yang lain di rumahku." Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Lalu sesudah itu sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Semakin berat sakit yang diderita oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Rasulullah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memegang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipegang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halus itu, terkejut Abdullah bin Mas'ud. Beliau kaget dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadida." Ya Rasulullah, panasnya luar biasa. Panas tubuhmu luar biasa ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku menderita panas sama seperti panasnya dua orang di antara kalian, 2 kali lipat dari yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ini yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kondisi yang semacam itu sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memenuhi hak-hak istrinya. Beliau tetap mengunjungi istrinya satu persatu dalam keadaan yang susah, untuk berjalan saja susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dipapah oleh Fadl bin Abbas radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Datang ke satu istrinya dan istrinya yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Besok saya di mana? Besok saya di mana? Besok giliran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Tetapi para istrinya sadar betul bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sudah berat. Mereka kasihan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bermusyawarah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad adzinna lak." Kami telah memberikan izin kepadamu. Silahkan engkau bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka faham betul bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ridha. Mereka rela. Mereka membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dipapah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah Maimunah menuju rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sulit semacam itu masih tetap berusaha untuk datang ke masjid,
berkumpul dengan para sahabat. Kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam minta diberikan air, diguyur kepalanya dengan air. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat beliau? Apa pesan beliau? Beliau mengatakan kepada para sahabat, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat baik-baik. Perhatikan salat baik-baik. Jangan sampai kalian meninggalkan salat. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ingin ada di antara umatnya sepeninggal beliau umat ini meninggalkan salat. Salat ikhwatal iman rahimakumullah miftahul jannah. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Salat ibaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Tidak boleh ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan salat. Bagaimana bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau umat ini meninggalkan salatnya? As-salah wa ma malakat aymanukum. Jangan sampai Rasulullah bersedih lantaran kita meninggalkan salat. Ini yang dipesankan, dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengatakan kepada mereka, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada para wanita. Kepada istri kalian. Jangan para wanita itu dilecehkan. Jangan dinistakan. Jangan dihinakan. Jaga kehormatan mereka baik-baik. Jaga harga diri mereka baik-baik. Jaga aurat mereka baik-baik. Perlakukan mereka dengan baik. Ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan berharga kepada umat sampai detik-detik terakhir sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah dengan kaum muslimin sampai hari Kamis. Karena setelah itu Rasulullah sudah tidak kuat lagi pergi ke masjid. Rasulullah meninggal pada hari Senin. Hari Kamis Rasulullah masih bisa melaksanakan salat dengan susah payah. Tapi pada waktu salat Isya malam Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kuat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, Bilal datang, asallan nas? Apakah mereka sudah melaksanakan salat? Bilal mengatakan, la, hum yantadhirunak. Tidak ya Rasulullah. Mereka semua menunggumu ya Rasulullah. Biasanya Rasulullah yang menjadi imam. Mereka tidak melaksanakan salat kecuali Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka rela menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, la haula'i yantadhirunak. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Rasulullah berusaha menyiram kepalanya dengan air, berusaha bangkit tapi tidak mampu. Duduk lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri. Disiram lagi dengan air, berusaha bangkit. Tidak bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai 7 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Aku tidak kuat. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar menggantikan posisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun asif atau raqiq. Abu Bakar orangnya halus, orangnya sensitif. Abu Bakar kalau membaca ayat-ayat Al-Quran dia akan menangis. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Benar kata Rasulullah, benar kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika menjadi imam Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Apalagi dia sadar dia sedang menggantikan posisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an menyelesaikan salatnya. Lalu kemudian sesudah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu hari Jumat.
hari Sabtu, para sahabat banyak yang datang kepada Rasulullah, laki-laki wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergantian mereka menjenguk Rasulullah. Pada hari Senin, ikhwatal iman rahimakumullah, hari terakhir dari kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka sedang melaksanakan salat subuh, ketika mereka memulai pelaksanaan salat subuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha bangkit dari kamarnya, berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati tirai yang menghadap ke masjid. Disingkap tirai tersebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat tirai tersebut karena Rasulullah ingin melihat kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat subuh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka. Lalu Rasulullah tersenyum, senang dan bangga melihat kaum muslimin yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Mereka terlihat dalam kondisi bersatu, berukhuwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang melihat keadaan tersebut. Dan para sahabat ketika melihat Rasulullah melihat dari balik tirai, mereka terkejut gembira padahal mereka sedang salat. Ada di antara mereka yang terganggu salatnya karena mereka gembira melihat Rasulullah. Mereka menyangka Rasulullah sudah mulai membaik. Padahal itu adalah terakhir kali mereka melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu mereka tidak lagi bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tatapan terakhir Rasulullah dengan para sahabat. Senang Rasulullah melihat para sahabat melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai melaksanakan salat berjamaah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kamarnya, di tempat tidurnya. Kemudian Abu Bakar masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah dan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku ingin pergi keluar kota untuk mendatangi istriku. Karena melihat Rasulullah sudah lebih baik dari biasanya. Menurut sangkaannya Abu Bakar, Rasulullah sudah lebih baik. Maka itu beliau berani untuk minta izin keluar kota. Lalu sesudah itu masuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi Rasulullah Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman putra dari Abu Bakar radhiyallahu an. Abdurrahman datang dengan membawa siwak. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat siwak yang berada di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat terus. Aisyah radhiyallahu anha rupanya tahu apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi sudah tidak kuat untuk berbicara. Nabi sudah tidak kuat untuk berkata-kata. Nabi hanya memandang, melihat, menatap siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ingin bersiwak? Rasulullah mengatakan, memberikan isyarat dengan kepalanya, mengatakan iya. Akhirnya diambil siwak itu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lemah. Kemudian siwak yang masih keras tersebut dilunakkan oleh Sayyidah Aisyah dengan digigit-gigit oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Digigit siwak tersebut, dilunakkan agar menjadi lembut, lalu diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, di antara kebahagiaan, di antara anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, terakhir air liurku bercampur dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat yang lain, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta, mana Sayyidah Fatimah? Mana Sayyidah Fatimah?
putri beliau. Beliau ingin berjumpa dengan Fatimah. Kita lihat bagaimana sempurnanya kematian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu ditanya oleh Nabi. Mana Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hadir. Dipanggil oleh Nabi. Disuruh mendekat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendekat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika pertama kali dibisikkan, Sayyidah Fatimah langsung menangis. Lalu sesudah itu Rasulullah membisikkan lagi kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tersenyum. Beberapa hari kemudian Sayyidah Fatimah ditanya, apa yang membuat engkau pertama menangis lalu kemudian tersenyum? Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku, biasanya Jibril alaihi salam datang setiap Ramadan hanya 1 kali. Tapi tahun ini Jibril datang kepadaku 2 kali. Ini isyarat bahwa aku akan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidah Fatimah langsung menangis. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan, sesudah itu Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa engkau wahai Fatimah adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Dan engkau akan menjadi Sayyidah Nisa'il Muslimin. Engkau akan menjadi pimpinan dari para wanita kaum muslimin semuanya. Maka kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tersenyum mendengar hal itu dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesudah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Hasan, Sayyidina Hasan dan Husain, didekatkan oleh Nabi, dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para istrinya, diberikan nasihat mereka semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesudah sempurna semua dilakukan oleh Nabi, di waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta semuanya keluar. Ingin bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sambil berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Ya Allah, kumpulkan aku bersama ar-rafiqil a'la, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sesudah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya, tangan itu jatuh. Kepala beliau menunduk. Nafas beliau berhenti. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sadar bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha keluar berkata kepada para sahabat, "Ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah mati, Rasulullah sudah wafat." Para sahabat tidak kuasa menahan tangis mereka. Para sahabat tidak bisa menahan tangis mereka. Mereka tertunduk lesu. Tidak bisa mereka berkata-kata. Tidak bisa mereka bangkit berdiri. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia bawa pedang. Lalu dia mengatakan, "Man qala anna Muhammadan qad mat, sanadrib unuqah." Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, aku akan tebas lehernya. Rasulullah tidak meninggal.
Rasulullah hanya pergi sebentar menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Musa alaihi salam yang pergi sebentar menemui Allah dan nanti dia akan kembali lagi. Ini diucapkan oleh Umar karena beliau tidak ingin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dalam kondisi bersedih. Terdengar berita ini oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar diberitahu bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu dia pulang ke Madinah. Datang langsung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang Abu Bakar radhiyallahu an masuk. Datang masuk ke kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang mendekati jenazah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an membuka tutup yang menutupi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka wajah beliau, lalu dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar mencium beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyitan." Ya Rasulullah, betapa harum engkau baik dalam kondisi hidup maupun engkau sudah meninggal dunia. Engkau sangat harum ya Rasulullah. Sangat indah ya Rasulullah. Abu Bakar kemudian keluar dan beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Allah tetap. Allah hayyun, Allah qayyum, Allah terus Tuhan kita. Allah Tuhan selamanya. Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan ayah dari salah seorang di antara kalian. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a fasayajzillahu syakirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati atau terbunuh kalian akan berbalik lagi? Tidak, wahai kaum muslimin. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Para sahabat terutama Umar radhiyallahu an mengatakan, seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Seolah-olah aku baru mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian para sahabat mulai tenang dan mereka mulai menyiapkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya dikuburkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah detik-detik terakhir kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup 14 abad sesudah beliau, kita berharap bahwa walaupun kita terpisah jauh dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan beliau nanti di dalam jannahnya. Kita bisa menyatu dalam majlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita, usaha kita untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, saya ingin mengangkat sisi lain dari kehidupan Rasulullah. Saya ingin mengangkat detik-detik terakhir dari kehidupan beliau dengan harapan kita semakin cinta kepada beliau, semakin merindukan beliau,
dan kita semakin berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan beliau nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.